Pelaksanaan pencoblosan kepala daerah, calon bupati dan wakil bupati di Sumatera Selatan telah berjalan lancar dan kondusif, serta tidak terjadi konflik, seperti di Kabupaten Musirawas dan Musirawas Utara. Pasca proses pencoblosan, banyak pasangan calon yang mengklaim kemenangan. Tim pemenangan ikut dalam proses penghitungan suara di TPS, dan hasil realcon dilakukan tim pemenangan melalui foto C1 KWK yang dikirim oleh saksi di TPS. Kemarin sudah selesai, pestanya sudah selesai. Alhamdulillah sampai sekarang situasi Muratara dan seluruh 7 kabupaten yang melaksanakan kegiatan pilkada di Sumatera Selatan ini aman, kondusif, tetap zero konflik. Nah, ini mudah-mudahan kondisi yang baik ini kita pertahankan sampai dengan nanti pelantikan. Saya titip salam, titip hormat kepada saudara-saudara kita. Apapun yang terjadi sudah selesai, pesta sudah selesai. Kalau ada masalah, serahkan kepada seluruh logistik pemilu yang berada di TPS Jauh mulai digeser menuju kecamatan. Logistik dari TPS Jauh diangkut menggunakan sepeda motor khusus menyusuri perbukitan dari perbatasan di kabupaten dengan jarak tempuh yang berbeda-beda. Seluruh logistik ini mulai digeser panitia dan dilakukan perhitungan di tingkat kecamatan. Setelah petugas TPS merampungkan rekapitulasi di tingkat TPS, seluruh surat suara ini dibawa menuju tingkat PPK atau kecamatan. Dengan jadwal di tingkat kecamatan mulai tanggal 10 hingga 14 Desember 2020. Sementara di tingkat kabupaten akan dilakukan mulai 10 hingga 20 Desember 2020. Sehingga masyarakat untuk tidak percaya sepenuhnya terhadap hitung cepat, karena saat ini pihak KPU masih melakukan rekapitulasi secara berjenjang. Sudah selesai dilaksanakan di seluruh TPS yang ada di Jawa Barat, 725 TPS, dan hari ini BPK sudah mulai melakukan proses tahapan rekapitulasi di tingkat kecamatan. Seluruh kecamatan seluruhnya hampir menjadwalkan besok hari ini pukul 14.00 TPS Jauh sudah sampai ke kecamatan, dan alhamdulillah semuanya dalam keadaan baik. Artinya seluruh logistik pemilu yang datang dari TPS Jauh sudah sampai ke kecamatan dan tidak mengalami kerusakan atau gangguan apapun. Meski ada yang saling klaim kemenangan, Cabu Petahana Ogan Ilir Elias Panji Alam mengakui kemenangan pesaingnya. Pilkada telah selesai dan Kabupaten Ogan Ilir sudah mendapatkan pemimpin yang baru, seorang anak muda yang dinilai energik, ganteng, dan cerdas. Hasil Pilkada 9 Desember tersebut merupakan hasil dari pilihan rakyat Ogan Ilir, sehingga terwujudnya pemimpin baru hasil pilihan rakyat. Pasangan Panca Ardani telah menang banyak dan dirinya pun menerima hal tersebut. Rakyat Ogan Ilir harus mendukung Bupati terpilih Panca Ardani dalam memimpin roda pemerintahan di Kabupaten Ogan Ilir dalam membangun daerah. Rakyat Ogan Ilir juga harus ikut menjaga sehingga Ogan Ilir benar-benar bangkit. Sudah selesai, kita sudah dapat pemimpin yang baru, anak muda yang energik, ganteng, cerdas dan pintar. Inilah pilihan masyarakat Ogan Ilir. Kita harus mendukung suara rakyat ini. Saya rasa demikian. Pak Artijan, mau dong? Menangnya banyak. Ya. Terima banyak. Nggak ada. Inilah pilihan rakyat Ogan Ilir. Sudah diterima Pak ya? Muda, cerdas, energik. Ya. Kenapa tidak? Oke. Ini sudah saya ngomongin. Atau sudah menerima Pak ya? Menerima dong. Oke. Dukung Panca dan Ardani. Ya. Apakah pilihan rakyat? Oh ya. Anak muda kita harus jaga semua. Ya. Sehingga Ogan Ilir bisa lebih bangkit kembali. Terima kasih Pak Bupati. Rekapitulasi tingkat PPK atau kecamatan di Ogan Ilir telah selesai dilakukan. Prosesnya dilakukan sejak Jumat 11 Desember hingga Sabtu 12 Desember. Saat ini seluruh hasil rekapitulasi suara di tingkat PPK telah terkumpul untuk persiapan rekapitulasi tingkat Kabupaten Ogan Ilir. KPU Ogan Ilir telah melakukan rapat koordinasi penetapan rekapitulasi kabupaten. Dari hasil rapat disepakati, rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten akan dilakukan pada 15 Desember di halaman kantor KPU Ogan Ilir. Ketua KPU Ogan Ilir Mas Yuryati menghimbau kepada seluruh masyarakat Ogan Ilir dan tim pasangan calon untuk tetap menunggu keputusan KPU Ogan Ilir dan tetap saling menghargai, menghormati, dan menjaga kondisivitas
Kabupaten Ogan Ilir yang sama-sama dicintai masyarakat. Setelah selesai rekapitulasi di tingkat kecamatan, Ketua KPU Muratara Agus Marianto menyatakan seluruh logistik pemilihan kepala daerah Muratara 2020 seperti kotak suara dan lainnya saat ini sudah sampai di gudang logistik KPU Muratara. Untuk hasil Pilkada Muratara, KPU akan melakukan rapat pleno di tanggal 15 atau 16 Desember. Setelah selesai rapat koordinasi bersama KPU Provinsi pada 14 Desember mendatang, sehingga masyarakat untuk menunggu rekapitulasi di tingkat KPU agar masyarakat tidak ada fiksi atau beda pilihan. Masing-masing paslon dapat membangun sikap kenegarawanan demi pembangunan, kemajuan, dan kebersamaan, termasuk elit politik yang terlibat untuk bisa memenangkan masyarakat di Kabupaten Muratara. Setelah selesai proses rekapitulasi di perolehan suara di tingkat kecamatan di 7 BPK, alhamdulillah sudah menyelesaikan proses rekapitulasi. Semua proses di kecamatan berjalan lancar, aman. Namun beberapa kecamatan ada catatan-catatan dari saksi paslon. Dan tadi pagi jam 6:30 terakhir Kecamatan Karangjaya hasilnya sudah masuk, dan hari ini kami nyatakan bahwa seluruh logistik pemilihan serentak 2020, kotak suara dan lain-lain, insya Allah semuanya sudah sampai di KPU Kabupaten Nusa Utara. Kemudian mengenai hasil resmi, KPU tentu pada jenjangnya nanti akan melaksanakan pleno. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK RI resmi menahan calon Wakil Bupati Oku Johan Anwar yang berpasangan dengan Kuryana Ajis. Setelah melakukan pencoblosan, Johan Anwar langsung memenuhi panggilan KPK RI dan langsung dibawa ke Jakarta karena terjerat kasus korupsi dana kuburan. Walaupun Wabub Oku telah menjalani hukuman di sel tahanan KPK karena terjerat perkara korupsi tanah kuburan di Batu Raja, namun hal tersebut tidak bisa menggugurkannya sebagai Cawabub Oku. Pasalnya hal tersebut harus menunggu proses persidangan selesai atau ingkrah. Saat ini sudah statusnya terpilih, maka kita harus menunggu proses hukum daripada KPK terhadap wakil bupati tersebut. Apabila ternyata nanti memang betul wakil bupati tersebut terlibat perkara korupsi, maka otomatis wakil bupatinya harus digantikan. Jadi untuk sementara dia tidak bisa untuk digugurkan, nggak ya? Tidak bisa digugurkan karena ya. Hingga saat ini berbagai pihak harus menghormati proses hukum yang dilakukan oleh KPK. Karena saat KPK melakukan penahanan telah mempunyai bukti awal sehingga dari kacamata hukum harus menjalani proses hukum sampai tuntas. Sementara itu tim pemenangan Cabub dan Cawabub Oku hingga saat ini masih belum mau berkomentar terkait dengan penahanan tersebut karena kasus dugaan korupsi tanah kuburan. Saya belum dapat informasi. Ya. Jadi kalau belum dapat informasi nggak bisa nanggapin. Jika benar apa Pak? Iya, kalau belum dapat informasi bagaimana mau bilang jika benar? Berarti belum dapat informasi itu? Belum dapat informasi. Beritanya apa kan? Itu kan. Pilkada Sumsel yang berlangsung di 7 kabupaten di tengah pandemi COVID-19 telah berjalan sukses. Dikarenakan selain berjalannya protokol kesehatan yang cukup baik, warga juga mengikuti pilkada ini dengan cukup antusias. Selanjutnya terkait dengan adanya perselisihan suara di pilkada ini harus diselesaikan melalui jalur hukum. Pandemi COVID-19 yang masih berlangsung ternyata tidak menghalangi proses pilkada serentak yang berlangsung 9 Desember 2020. Di Sumsel sendiri ada 7 kabupaten yang menyelenggarakan pilkada, yakni OI, Oku, Oku Timur, Oku Selatan, Murah, Muratara, dan Pali. Dinamika pemilu di masa pandemi ini ternyata juga antusias diikuti oleh warga ya. Memang pesta demokrasi itu juga banyak menyeretkan hal-hal yang dalam tanda kutip bisa berdampak pada persoalan perselisihan hasil suara paling tidak. Seyogyanya diselesaikan di domain hukum. Terkait dengan adanya bakal tumbang pasangan incumbent di Pilkada Sumsel, menurut pengamat politik adalah fenomena luar biasa. Karena masyarakat ingin bukti dari incumbent dalam melakukan pembangunan di daerah.
Pemungutan suara pada Pilkada serentak di 7 kabupaten di Sumsel selesai dilaksanakan meski dalam kondisi pandemi. Pencoblosan di TPS tidak menemui kendala berarti. Saat ini proses perhitungan suara masih harus menunggu pengumuman resmi dari KPU. Media bakal ada 2 petahana yang bakal terjungkal. Itu asumsi saya karena melihat dari beragam info yang saya terima, kurang solid dan kurang militannya para tim pendukung partai politik terhadap paslon. Tim pemenangan yang juga tergolong tidak kreatif dan kurang bisa menemukan pola yang membuat tingkat masyarakat itu meningkat. Pelaksanaan pilkada di tengah pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap tingkat partisipasi pemilih di Sumatera Selatan. Kekhawatiran masyarakat akan timbulnya klaster baru membuat tingkat partisipasi tidak sesuai target. Masyarakat lebih memilih untuk mengutamakan kesehatan dan keselamatan. Meski KPU telah memastikan pelaksanaan pencoblosan dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Yaitu paling sekitar 60% dari target yang ditentukan oleh KPU 70 hingga 77%. Penyebab utama ya pasti persoalan COVID. Yang ketiga tadi mulai orang jenuh dengan terus-menerusnya pilkada dan orang apalagi ada paslon yang melawan kolom kosong itu kan tidak menarik. Secara substansi, pilkada bukan semata mengganti orang atau pemimpin. Pilkada bukan lahan bisnis partai politik dan pilkada bukan nilai tukar tambah rupiah. Tetapi pilkada adalah instrumen suksesi kekuasaan melalui pemilihan umum. Sebagai sebuah proses peralihan kekuasaan secara periodik dan tertib yang mampu memobilisasi pendapat publik dan menjadi sarana bagi rakyat untuk menyalurkan aspirasinya. Pesta Demokrasi Pilkada Serentak tahun 2020 dapat menjadi pintu masuk membangun demokrasi yang berkualitas. Pilkada yang demokratis, efektif, efisien, dan menghasilkan pemimpin-pemimpin di daerah yang representatif bagi kepentingan rakyat di daerah yang dipimpinnya.